nggak apa-apa. Iya dong. Putus ya dok ya, Terus putus dong. koneksinya. Iya, oke. Ini udah Udah oke aman kayaknya dok. dok. Semoga, semoga aman. Iya, iya bad signal nih Kak Table Farm. Iya nih Kak, bad signal. Semoga nih lancar ya habis gini. Maaf ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin bisa kita lanjutin dok tadi dari berbagai macam virus itu Iya banyak banget banyak ya dok. disebutin ya. Kayak pusing ini, harus catat deh ya satu-satu nih. Tapi dari situ pasti ada yang sering ya dok ya, yang sering muncul gitu, sering terjadi di akhir-akhir ini gitu. Mungkin Yang kira-kira sering apa aja tuh muncul dok yang sering akhir-akhir ini tuh ada? virus panle sama kalisi itu paling umum yang dijumpai di anambulnya. Untuk gejala dari gejala dari panle itu mungkin udah umum ya, karena orang udah pada tahu, entah muntah-muntah gitu, diare. Terus mungkin kalau yang agak lebih parah lagi bisa mengalami kejang-kejang ya. Nah, pada usia 3 sampai 5 bulan itu dianjurkan untuk lakukannya vaksin. Tujuannya agar terhindarnya dari virus panleukopenia itu, dok. Dan penyebabnya itu bisa dari tempat makanan ya, di daerah sekitar lingkungan itu, baik itu tempat makanan, tempat minuman, terus kandang, sanitasinya benar-benar harus dijaga. Habis itu tidak boleh terpapar antara satu dengan yang lain. Jika sudah terpapar, harus diisolasi terlebih dahulu. Dan untuk yang kalisi, mungkin para pet owner sudah familiar ataupun sudah mengetahui apa-apa saja gejalanya ya. Paling minim itu, paling umum air liurnya tuh selalu berlebihan. Terus bersin-bersin, ya kan. Terus hidungnya tersumbat, habis itu kurang nafsu makan, penurunan berat badannya tuh drastis, yang jadi awalnya itu gemuk tiba-tiba jadi menurun. Terus bibir atau hidung itu ada di bagian lidah atau di bagian gusi itu ada sedikit merah-merah, ataupun kalau agak lebih parah lagi itu agak lebih membengkak ya dok ya. Dan penularannya pada kalisi ini sangat cepat, bisa dikatakannya inkubasinya ya dok ya, bisa sekitar 2 sampai 4 jam itu bisa cepat penularan antara kucing yang satu dengan kucing yang lainnya. Berarti yang paling sering sih Iya, panle ya paling dok ya sering. sama kalisi ya. Iya, kalau dan penyakit-penyakit virus itu emang Iya dok. penyebarannya sangat cepat ya, gitu. Dan kira-kira misal nih dok, kalau tanda-tanda awal, kira-kira dari tanda-tanda awal itu kita penanganan pertamanya apa dok yang bisa kita bantu gitu? Misal kita lihat nih dia kok lesu ya gitu, jangan-jangan nih penyakit virus nih gitu. Terus kira-kira harus apa ya gitu sebelum ke dokter hewan Oke, mungkin yang bisa tanda kita awal yang bantu. pertama mungkin yang penyakit virus itu salah satunya adalah kurang nafsu makan ya, hilangnya rasa penciuman ataupun rasa pengecapan. Kalau seandainya anabulnya itu kurang nafsu makan, bisa disuapkan dengan wet food ataupun bisa disamburi dengan suplemen vitamin. Nah, kita kan tahu dok bahwasanya kalau virus itu kan tidak ada obatnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan untuk pencegahannya itu salah satunya adalah vaksinasi di pada usia umur 3 hingga 3 bulan. Berarti memang vaksin Iya, itu wajib ya wajib dok dok. ya. Kayak kalau udah terserang virus itu karena penyembuhannya juga susah dan tingkat keparahannya itu uh, bisa bisa Iya menyebabkan benar. kematian kayak gitu. Jadi lebih baik sih memang Iya. vaksin, harus vaksin ya teman-teman di sini. Kalau
kucingnya belum vaksin, wajib vaksin dan perlu tahu jadwal vaksinnya. Gimana tuh dok jadwal vaksinnya? Di kucing Kalau itu di awal kucing. pertama vaksin itu umur 3 bulan ya dok. Setelah itu kita lakukan booster pada bulan berikutnya. Setelah booster 6 bulan selanjutnya kita booster kembali untuk vaksin tahunannya. Nah, ada salah satu jurnal yang mengatakan bahwasanya vaksin pada kucing itu terus-menerus itu hingga dilakukan hingga umur 3 tahun. Kenapa? Karena pada saat umur 3 tahun itu sistem antibodi pada tubuh kucing itu sudah membentuk. Nah, yang jadi kendalanya itu sekarang dok, ada para pet owner, ya udah sekali vaksin doang, tiba-tiba nanti kenapa dok, saya kan sudah vaksin, kenapa kucing saya masih terkena virus? Nah, karena pada saat kucing itu ingin membentuk antibodinya, tidak bisa terbentuk karena tidak dilakukannya berulang kali untuk lakukan vaksin. Jadi tuntaskan dulu terlebih dahulu vaksinnya agar terhindar dari virus. Oke, iya sih. Karena banyak banget tuh dok yang nanya, kenapa ya habis vaksin masih terjangkit? Ternyata vaksinnya belum komplit. Iya benar. Karena kekebalannya juga belum Betul. optimal terbentuk karena vaksinnya Benar, setengah-setengah benar. kayak gitu. Dan itu juga bahaya ya dok ya kalau misal vaksinnya nggak Iya, komplit. bahaya dok. Karena juga percuma Iya, ya vaksin apalagi sebelumnya. iya. Iya, Apalagi dok benar. vaksinnya tuh ditunda gitu ya. Kan ada yang kan misalnya tanggalnya tuh segini, bulan depan lagi seharusnya gitu kan. Kita harus mengulang lagi dari awal gitu. Jadi intinya memang vaksin itu sangat penting dan sangat wajib untuk diberikan pada anak para pet owner. Eh, karena ada juga yang mikir gini sih dok, kayaknya kucing saya di rumah aja gitu, harusnya sih aman-aman aja ya gitu, tapi kok tetap kena virus kayak gitu. Itu sih padahal vaksin juga bagus walaupun virusnya di mana, virus bisa di mana Iya. aja. Dari Dan lingkungan bisa banyak juga kadang kalau di sekitar, ya di sekitar bisa rumah iya. banyak kucing gitu ya dok ya, dan itu bisa menularkan satu sama lain kayak gitu ya dok. Ada pertanyaan nih dok yang lewat DM kita. Mungkin ada yang kalau misal ada yang mau nanya nih melalui komentar, kolom komentar bisa ditulisin. Nanti saya akan sampaikan, saya akan bacain dan nanti dokter Della akan jawab. Mungkin kasus-kasus lain, kasus-kasus penyakit-penyakit kucing yang pernah dialamin bisa curhat-curhat di sini. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Dok Della. Ini ada pertanyaan melalui DM kita. Ada yang nanya nih, dok virus kucing bisa nular nggak sih ke manusia? Oke. Iya, udah. Iya. Mungkin gimana dok? Apa diberi ada pencerahan nih dok? Kira-kira mungkin ada beberapa orang yang khawatir gini, kucing saya kena Oke. virus jangan Jadi nanti nular gini nih, ke dari saya. awal sudah saya katakan virus itu jika pada kucing dia hanya menular sesama kucing saja. Namun dia tidak menular ke manusia. Nah, jadi pertanyaan itu sih enggak menular ke manusia, hanya menularnya ke sesama kucing aja. Oke, karena ada nih dok virus kucing corona. Tapi belum tentu. Dok, suaranya suaranya Gimana putus-putus, tuh? Dok. Gimana, Dok? Oke. Uh, karena ada yang beberapa owner pernah baca Putus-putus, Dok. di kucing. Halo, Dok. Halo, masih putus-putus. Suaranya timbul ulang, Dok. Oh iya, Udah. masih putus-putus dok. Gimana, Dok? Oke, ya, Putus-putus, Dok.
iya. Iya, Halo dok. dok. Waduh, saya merasa di pedalaman. Tenang dok, tenang dok. Iya. Gimana dok tadi? Oke. Iya. Eh, ada beberapa Heeh. owner tuh bingung dok waktu COVID Heeh. melanda gitu, virus corona gitu. Di kucing ada virus Nyebar ke corona gitu, manusia jangan-jangan gitu. ini Iya. bisa nularin gitu. Iya, jadi bisa nularin ke Iya manusia. benar. Padahal itu virus yang berbeda ya dok ya. Mungkin dia um, punya nama yang sama, mereka Benar ke sejenis tapi manusia ya tidak benar. bisa menularkan ke Iya benar. manusia, beda. Ada pertanyaan lagi nih dok, mungkin langsung bisa Iya dijawab ya dok ya, boleh. kita sambil ngobrol. uh, sambil Oke, ada yang nanya dari official thrift 7. Dok mau nanya apa sih gejala awal kena virus? Tadi udah sempat di Dijelasin ini ya. ya dok ya, di kita udah dibahas sama Dok Dela. Mungkin bisa dikasih Oke. spill dikit dok. Mungkin tadi belum join soalnya. Jadi di gejalanya itu setiap virus itu berbeda-beda ya gejalanya. Kalau untuk yang kalisian tadi sudah saya sebutkan itu, yang pertama bersin-bersin atau flu. Yang kedua itu air liurnya tuh berlebihan keluar, ngecas terus air liurnya. Yang ketiga gusinya itu, gusi dalam lidahnya tuh memberah ataupun bisa jadi radang ya. Ataupun kurang nafsu makan, demam, diare bisa. Iya, jadi beda-beda ya Nah, benar. tergantung dari jenis virusnya. Jadi memang uh, perlu diketahui virus-virus yang ada yang bisa menular ke kucing ya. Dan yang paling sering tadi Tangguh ini. disebutkan ada kalisi, ada juga panle seperti itu. Kalisi tadi lebih Iya. di mulut ya dok ya, dia susah makan, berliur terus gitu, air liurnya ngalir terus gitu. Kalau panli dia bisa muntah, bisa diare, bisa demam seperti itu. Jadi kalau gejalanya ada yang lain gitu, bisa konsultasi dengan Dok Dela juga ini di aplikasi Satu Selalu dia Agia. benar ada ataupun Bisa gratis juga karena kita ada promo-promo juga gitu. Jadi benar coba benar. download aplikasi. Oke. Uh, ini saya bacain lagi ya. Ada yang dari Kak Tebok Fems. Alhamdulillah anabulku bisa survive dari kalisi dok. Alhamdulillah. Terus ya ada berlebihan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ayu_Dewi_Permana. Kenapa ya dok kucing saya flu udah 5 bulan belum Nah, sembuh-sembuh? yang pertama Kenapa tuh dok ya? udah dilakukan Kira-kira. vaksinasi belum? Nah, Nyata udah tuh Kak vaksin Ayu. belum? Kira-kira udah Jika vaksin belum ya? belum, bisa kemungkinan bisa kena virus. Namun jika sudah, lihat dulu di daerah sekitarnya lingkungannya. Yang kedua, mungkin saja bisa alergi terhadap lingkungan, debu, ataupun ada kucing-kucing yang lain. Jadi flu itu kira-kira penyebabnya apa tuh dok? Flu Kalau itu di kucing kan ya? penyebabnya tuh banyak dok. Salah satunya bisa saja alergi ya. Alergi terhadap suhu lingkungan juga bisa. Terus bisa saja flu itu macam-macam sih dok. Iya, Penyakit bisa virus juga penyakit juga ya dok ya? Nah, iya. Jadi memang harus dicari tahu ya nih ya Kak Ayu ya. Kira-kira yang pasti yang jelas harus vaksin dulu Kak Ayu sebelum riwayat vaksinnya kayak gimana gitu. Terus dan flu itu macam-macam, dia bisa karena alergi, bisa juga karena penyakit virus. Nah mungkin bisa nih lanjut konsultasi nanti melalui Satu Agia aplikasi, nanti bisa dicari lebih lanjut nih penyebabnya apa kucingnya flu yang 5 bulan ini belum sembuh. Mungkin ada yang bisa dilakukan buat Kak Ayu, dok.
Kira-kira apa yang bisa dibantu? Kalau untuk kucingnya punya udah terlalu parah ya bisa dilakukan ini dok, penguapan ya, penguapan terapi uap di rumah. Seperti kalau kita di manusia itu kan nebulizer ya. Nah mungkin bisa dilakukan itu di rumahnya Kak Ayu. Seandainya Kak Ayunya masih belum ke vet ya, mungkin masih urgent nggak ke vet, bisa lakukan terapi penguapan dulu di rumah. Oke, itu tips dari Dok Della, bisa dilakuin di rumah tuh dok. Tapi untuk penanganan lebih lanjut, untuk lebih detailnya bisa nanti konsultasi melalui aplikasi Oke. satu lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, ini banyak ternyata pertanyaan ya. Ada yang juga lewat DM nih kita. Iya, ada question box juga. Oke dok, kalau kucing saya kena virus, apakah kemungkinan akan kambuh lagi virus? Gimana dok? Dok, kalau kucing saya kena virus, apakah kemungkinan Nah, akan kambuh lagi virusnya? kita merujuk kembali lagi seperti vaksinasi. Sudah tuntas belum vaksinnya? Jika vaksinnya sudah tuntas dan berulang-ulang kali selama 2 tahun, kemungkinan virus tidak akan terjangkit lagi. Namun jika belum tuntasnya vaksinasi, kemungkinan virus akan terjangkit lagi. Jadi perlu emang Memang vaksin yang bener paling dok, penting itu nggak ada yang vaksin lain ya lagi dok. teman-teman ya. Vaksinnya jangan lupa. Ya, jangan lupa vaksinnya karena Sangat vaksin itu penting ya. ngebantu banget Kekebalan untuk tubuh. meningkatkan kekebalan tubuh kayak gitu. Oke, next question. Ada ini saya baca yang di question box dulu ya. Ada Kak Tebo Fems. Dok, jika pemberian obat cacing kelupaan, tapi sudah masuk jadwal vaksin, apakah bisa obat cacing diberikan setelah vaksin? Bisa. Jadi pemberian vaksin itu pertama itu lakukan vaksin terlebih dahulu. Jarak antara vaksin dan obat cacing itu minimal 2 minggu. Jika kelupaan memberi obat cacing, bisa dilakukannya vaksin terlebih dahulu, baru diberikan obat cacing. Tapi yang lebih bagus itu obat cacing terlebih dahulu, baru dilakukannya vaksin. Tapi namun para pet owner lupa, tidak apa-apa, boleh vaksin dulu. 2 minggu setelah itu baru dilakukannya obat cacing. Oke, itu Kak Tebo Fem. Jadi kalau kelupaan dan ya obat cacingnya setelah vaksin, tapi yang lebih wajib obat cacing itu baru gitu ya. Oke. Oh, ada lagi dok, apakah boleh vaksin rabies Gimana 3 dok? dan Suaranya F4? putus-putus. Dok, apakah boleh vaksin rabies sebelum 3 dan F4? Apakah boleh vaksin rabies sebelum F4? Suaranya putus-putus dok. Iya, apakah boleh rabies sebelum vaksin F3 Boleh. dan Jadi F4? untuk masalah vaksin, di vaksin pada kucing itu kan ada 3, F3, F4, dan rabies. Dan pertama pada F3 itu pada umur 3 bulan. Setelah dilakukannya 3 bulan nanti bakal dilakukannya booster. Yang namanya booster itu nanti bakalan namanya vaksin F4. Untuk jarak F4 ke rabies itu minimal 6 bulan. Jadi jika para pet owner ingin memberikannya F4 dulu ataupun rabies, tidak masalah, asalkan sesuai dengan umur. Jika umur pet owner itu 3 bulan, sebaiknya dilakukannya vaksin F3. Namun jika pet owner kelupaan ataupun nggak ingat terhadap anabulnya untuk vaksin F3, namun dilakukannya rabies ataupun ingin pengulangan F3, tidak masalah juga, asalkan anabul pet owner ini sudah pernah divaksin agar terhindarnya dari virus. Jadi yang penting usianya ya dok ya, dengan belum vaksin tersebut Iya. diberi vaksin itu usianya. Jadi banyak lainnya. Kita langsung next pertanyaan ya dok ya, ini dan usia teman-teman dari underscore mama underscore middle terima. Dok mau nanya kenapa ketika bisa terserang virus? Gimana dok? Suaranya putus-putus dok. Kok
Suaranya, Dok mau nanya, kenapa kucing bisa terserang? dok, suaranya putus-putus, dok. Dok mau nanya, kenapa kucing bisa Kenapa terserang kucing virus? bisa terserang virus? Betul, Nah, Dok. yang dikatakan yang Iya. dikatakan virus itu kita tidak bisa memprediksikan ya dari mana dan kemana. Karena virus itu yang tadi sudah saya jelaskan, virus itu kan organisme yang tidak bisa terlihat dari mata. Bisa saja virus itu menyerang pada misalnya si kucing A sehat aja, namun si kucing B bisa mengalami gejala virus. Nah, si kucing B itu bisa menular kepada si kucing A. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya virus itu adanya di mana dan mengapa dan di mana asal virusnya. Karena memang virus itu tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa penyebarannya itu bisa dari di lingkungan, bisa dari sekitar kita juga bisa. Oke, Dok. Semoga menjawab ya, Kak ya. Oke, kita next question. Banyak banget ini soalnya. Iya dok, banyak banget Eh, nih pertanyaan dok. Dok, jika usia anabul lebih dari 1 tahun, namun belum pernah vaksin, sebaliknya vaksin apa Nah, terlebih dahulu? jika umur 1 tahun sebaiknya, jika ini siapa yang nanya sih dok? Ada Kak Nurul. Oh ya, untuk yang sudah umurnya 1 tahun ya, sebenarnya untuk yang lebih bagusnya lagi kita bisa mengulang dari vaksin F3. Kenapa? Di vaksin F3 itu hanya ada 3 virus. Nah, ataupun seandainya Kak Ayu ingin memberikannya itu bisa dilakukannya vaksin lengkap. Nah, vaksin lengkap itu sudah adanya F3, F4, dan rabies. Itu ya, Kak. Kak Sidila Aluna. Dok, habis vaksin bisa kena kutu, Bu? Dok, gimana dok? Suaranya putus-putus dok. Dok, habis vaksin terkena kutu. Oke, untuk masalah tetes kutu ya setelah divaksin. Nah, kita ketahui bahwasannya kan vaksin itu kan untuk kekebalan tubuh yang membentuk kekebalan tubuh. Nah, terjadinya adanya kutu. Jadi pet owner pengen netesin kutu ya. Jadi jarak antara vaksin dan pemberian obat tetes kutu itu hanya seminggu. Jadi jika pet owner setelah vaksin namun terserang tetes kutu sebaiknya diberikan tetes kutu itu seminggu setelah pemberian vaksin. Oke, terima kasih, Dok. Next Banyak ya dok? question. Ada banyak. Nanti oke, yang sesuai dengan topik kita ya, Dok. Karena berapa yang nanya tadi? Ya. Kalau yang jawab nih bisa uh, ya ya dengan dokter hewan dan juga gratis. Dok, suaranya putus-putus dok. Sepertinya jaringan di sana bermasalah ya dok. Iya, kayaknya dok, ini udah nggak pakai segala macam kode ya dok. Tetap Iya, aja suaranya putus-putus. putus-putus. Iya, oke. Next question ya dok ya. Dok habis oh sorry, kita cari oh ini question yang berkaitan dengan virus ya. Dari Kak RHM 2263. Dok, ada efek samping nggak setelah vaksin? Ada tentunya. Efek Ya, sampingnya itu
tergantung pada antibodi si kucing. Ada sebagian yang efek samping, ada yang enggak. Jikapun ada efek sampingnya palingan demam, terus kurangnya nafsu makan, lesu, jikapun parah sekali bisa jadi muntah, tapi efek sampingnya itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 atau 4 hari saja efek sampingnya. Selebihnya sudah normal kembali. Oke, kira-kira efek samping seperti apa dok yang paling yang kita udah harus langsung Efek sampingnya itu yang muntah kuning itu muntah sih dok biasanya. Muntah, muntah kuning biasanya dok. ya dok ya. Muntah kuning. Oke. Oke, kita jawab lagi pertanyaan dari audiens ya. Pertanyaannya ini, oke, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang selain vaksinnya karena udah habis pertanyaan. Dok, kucing kalau belekan sampai keluar nanah itu cara penanganannya gimana ya dok? Itu kitten dari Kak Sibila Aluna Kenadia. Oke, dok, saya kembali lagi. Dok, ada pertanyaan dari Kak Sibila Aluna tadi. Iya, sepertinya makin nggak jelas dok. Jelas. Jaringannya ya dok ya. Iya dok, ini semua metode sudah dicoba nih dok, tetap saja jaringannya. Dok, kalau kucing belekan sampai keluar nanah, itu cara penanganannya gimana? Oke dok, lanjut dok. Oke dok. Iya, dari Kak Sibila Aluna Kenadia lagi. Dok, kucing kalau belekan sampai keluar nanah, itu cara penanganannya gimana ya? Itu kitten dok. Yang pertama udah pemberian obat cacing belum kak? Oke. Jika belum pemberian obat cacing, diberikan dulu obat cacingnya. Obat cacingnya ya kak, jangan lupa. Obat Udah cacing vaksin input, ya, itu wajib. udah wajib input. Karena kadang belekan itu Iya, benar. tanda-tanda cacingan ya dok ya. Bisa juga karena bakteri, bisa juga dok. Oh, bakteri juga bisa itu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan ya, dan juga ini dokter harus tahu gejala-gejalanya semuanya untuk melakukan diagnosa. Mungkin bisa konsultasi melalui aplikasi seperti ini. Ada pertanyaan lagi nih dok dari keardia.rs. Dok mau nanya, semisal kucing harus minum beberapa obat, pemberian obat itu harus berjeda berapa saat atau boleh langsung sekaligus? Terima kasih. Obat apa dulu nih kak? Misalnya obat pemberian antibiotik ya, atau mungkin anti radang ataupun anti muntah. Nah, setiap obat itu kan ada masa ada masa parubayanya ya dok ya. Nah, jika pemberian obatnya itu tergantung dulu kak, obatnya apa dulu. Iya benar. Mungkin nanti langsung aja ke Ardia kalau dapat obat dari dokternya. Nanti langsung ditanyakan pemberiannya kapan dan bagaimana cara pemberiannya gitu. Karena tiap obat itu beda cara pemberiannya gitu. Ada yang harus dijeda, ada yang sebelum makan, sudah makan
Oke, ada lagi nih pertanyaan. Dok, berapa lama virus berinkubasi di tubuh hewan? Apa beda yang paling signifikan sakit akibat virus dan bakteri? Gimana nih dok? Oke, masalah inkubasi tadi sudah dibahas. Masalah inkubasi pada virus itu sekitar 2 hingga 3 jam. Nah, virus itu dia cepat terserangnya pada anabul, mudah terserang. Jadi pada masa inkubasi 2 sampai 3 jam si virusnya sudah mulai masuk ke dalam tubuh anabulnya, sehingga virus itu mudah menyerang pada tubuh si anabul. Nah, kembali lagi kenapa perlu dilakukannya itu vaksin, agar kekebalan tubuh si anabulnya itu nggak lemah, harus kuat. Oke, tadi udah dijelaskan ya virus inkubasinya berapa lama. Kemudian beda yang paling signifikan akibat virus dan bakteri. Gimana dok? Bagaimana dok? Beda yang paling signifikan sakit akibat Iya. virus dan Kalau bakteri? dari Mungkin virus itu gejalanya. sudah dikatakan kalau dari virus itu cepat ya serangnya. Nah, kalau dari bakteri kemungkinan agak lebih lama inkubasinya terhadap virus. Mungkin kalau pada bakteri itu gejalanya agak lebih ringan. Misal mata terserang bakteri, mata bisa kemerahan ataupun gatal-gatal gitu kan. Beda dengan virus. Kalau virus memang dia terserangnya itu cepat menyerang pada anabul. Misalnya anabulnya paginya itu sehat, bisa saja 2 jam kemudian anabulnya itu mulai sakit. Oke, itu ya kak ya yang paling signifikan ya. Tapi mungkin untuk lebih Iya, detail perlu pemeriksaan lanjutan benar. ya dok ya di klinik ya untuk menentukan ini virus atau bakteri. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari kak Niken AAPR. Kak, kalau bulu rontok Nah, terus itu kenapa ya? seru nih pertanyaan Bu Rosam. Paling banyak nih dok aku yang nanya ya kan. Paling banyak nih yang Iya, nanya nih. banyak banget ini Nah, ya kak penyebab Niken ya. terjadinya bulu rontok itu yang pertama pada umur ya, umur kucing. Jadi pada umur kucing itu kan kucing itu adanya masa birahi ya. Nah, itu bisa mempengaruhi bulu rontok. Yang kedua, bisa terjadi penyakit kulit. Penyakit kulit itu bisanya skabies, bisanya jamur, bisanya bakteri dan lainnya. Yang ketiga itu, yang terpenting itu adalah faktor makanan. Nah, pet owner pemberian makanannya tuh harus tepat dan juga nutrisinya tuh harus lengkap. Dilihat juga komposisinya tuh makanan apa yang sebaiknya untuk diberikan pada anabul agar mencegah terjadinya bulu anabul pet owner itu bisa rontok. Paling keseringan sih penyakit kulit ya dok ya. Iya, paling sering penyakit kulit ya teman-teman dan memang banyak sekali faktornya dari lingkungan, dari makanan, dari juga memang sakit itu. Jadi memang perlu ngobrol lebih dalam nih sama Dok Della kalau aplikasi Sotogier. Bisa, ya. Oke, next question. Dari Kak Ayu Dewi Permata lagi. Dok, kalau kucing masih flu bisa dimandikan atau enggak ya? Jadi flu itu kan dikategorikan kan anabulnya lagi sakit. Jika dilakukannya mandi, sebaiknya jangan kenapa, karena nanti jika anabul pet owner itu dilakukannya mandi, jadi anabulnya itu bisa ngedrop, bisa jadinya makin parah. Jadi sebaiknya jika anabul pet owner itu mengalami flu, mungkin udah bau atau sudah lepek ya bulunya ya, mungkin pet owner bisa dilap aja nih, lap basah ataupun lap kering gitu aja agar dia bulunya nggak lepek ataupun bau gitu. Oke, tadi ya Dok. Semoga menjawab ya. Dok, pemakaian
dari Kak Ardia dari RS Lab. Untuk pemakaian Mephisto atau Deltamed untuk lingkungan itu bisa mengurangi penyebaran virus atau bakteri. Terus dia sama. Terima kasih. Baru dengar tuh. Itu sekedar sanitasi ya? Gimana dok? Suaranya dok? Halo dok. Pemakaian Deltamed untuk lingkungan itu bisa mengurangi penyebaran virus atau bakteri dan memudahkan Nah, kutu itu nggak yang dok? Deltamed yang model cair ya? Yang untuk bisa dilakukan sanitasi. Nah, jika Iya itu dok. Deltamed yang dilakukan sanitasi bisa. Tapi kalau untuk penyebaran kutu biasanya dilakukannya tetes ya. Kalau untuk penyebaran itu biasanya, kalau untuk Deltamed itu biasanya untuk sanitasi lingkungan. Untuk penyebaran kutu memang sebaiknya tetes. Kalau untuk Deltamed untuk penyebaran sanitasi nggak bisa. Itu ya sudah jawab. Next question. Ada nggak sih makanan Gimana khusus dok? untuk kucing? Dok, apakah ada makanan khusus untuk kucing Nah, yang baru makanan vaksin? khususnya sepertinya nggak ada ya dok ya. Bebas. Oke, jadi Biasa aja makanannya iya. ya seperti biasanya ya, bebas ya. Ya, dan mungkin kalau jangan Iya. dirubah secara mendadak ya dok ya kalau makan, harus bertahap kalau mau mengganti makanan, tapi nggak ada yang khusus untuk makanan setelah vaksin gitu. Oke. Tadi mungkin udah terjawab ya dok yang ini. Gimana cara rawat kucing yang baru vaksin biar nggak lemas? Kira tahu ada tambahan? Nah, tadi sudah dijawab ya. Mungkin baru bergabung kali dok ya. Bergabung ya sepertinya. Iya, sepertinya baru bergabung ini. Oke. Tadi udah dijawab sih. Kak. Oke. Ada yang belum terjawab tadi. Dok, vitamin-vitamin kayak merek nggak sebut merek nih, vitamin yang disensor ini itu boleh nggak ya buat kucing dan apakah bagus? Mungkin merek-merek vitamin yang ada di pet shop mungkin ya dok. Kira-kira mungkin ada tips and tricks untuk memilih produk Nah, hewan untuk di pet shop? memilihnya yang pertama lihat dulu ya kandungan ataupun ingredientsnya di balik kemasan suplemen vitamin yang sesuai dengan umur anabul ataupun yang sesuai juga dengan pemberiannya juga. Jadi ada beberapa vitamin yang boleh diberikan pada anabul, ada juga yang nggak boleh. Lebih tepatnya sih dok, karena kucing ini kan mudah diare ya dok ya. Jadi ada beberapa vitamin yang boleh diberikan, ada vitamin juga yang nggak boleh diberikan. Tergantung sistem pencernaan si kucingnya. Misal si kucingnya sukanya si suplemen yang A, namun si kucingnya B diberikan suplemen yang A malahan nggak cocok, malahan diare. Jadi nggak bisa juga kita patokan vitamin mana yang khusus dianjurkan untuk anabul. Tergantung sistem pencernaan si anabulnya yang bagus. Cocok-cocokan sih dok sebenarnya, karena kan setiap merek itu kan beda-beda ingredientnya. Oke, itu kemudian. Iya, mungkin memang cocok-cocokan ya dok kalau vitamin ya. Dan kemudian mungkin dilihat dari ingredientnya di kemasan. Kira-kira itu fungsinya untuk apa, Kebutuhan. sesuaikah Benar. dengan yang kita Iya benar butuhkan? dok. Seperti itu, ya. Dan apakah aman? Ya, untuk anabul kita. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi anabul kita. Gitu ya dok. Ini last question sih dok, sebelum kita memilih Oke. 5 penanya terbaik. Iya, ini last question nih ya, dari Kak Sibila _Aluna _Kenadia lagi. Panjang namanya. Dok, bila kucing dikasih raw food, dampaknya Food apa ya? itu makanan Iya, atau vitamin. raw. Sepertinya
Oh, dry raw food, food Dok. Maksudnya makanan mentah mungkin, Dok. itu Raw food. basah ya. Mungkin makanan yang mentah, yang raw, yang ya makanan basah yang mentah yang kita bikin sendiri dari daging ayam, daging Oke. Jadi seperti itu kayak gini, hati kayak pada gitu. dasarnya kan kucing itu Ya. dia ini makanan di konsumsi yang dibuat sendiri ya? Oh, Ya, mungkin seperti seperti itu, Dok. itu. Jadi begini, kucing itu kan dia pada dasarnya kan dia itu memang khusus untuk makanan tersendiri. Namun seperti pelet ataupun makanan-makanannya merek-merek dagang. Namun ada sebagian dari pet owner yang memberikannya makanan terkhusus. Jadi pada dasarnya itu kucing itu kan dia karnivora ya, pemakan daging. Jadi bukan omnivora, pemakan semuanya. Nah, jadi para pet owner ini banyak nih yang memberikan seperti makanan ayam, masuk nasi ataupun tempe dan segala macam. Nah, sebaiknya makanan seperti itu dihentikan saja karena kucing itu perlu nutrisi makanan terkhususnya sendiri gitu, Dok. Oke, iya mungkin itu ya. Mungkin kalau raw food boleh dikasihkan, asalkan dia memang untuk makanan Iya karnivora benar. ya, daging-dagingan seperti itu ya, Dok ya. Ya, daging ayam atau Benar. hati sapi, daging ayam seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau makan seperti nasi seperti itu jangan, karena tidak tidak seharusnya kucing sebagai karnivora atau sejati untuk makan makanan yang non daging-dagingan gitu. Nah, mungkin ada tips, Dok, untuk raw food makanan mentah gitu. Harusnya Harusnya matang apa mentah, mantep Dok? sih, Dok. Iya benar. Iya, matang ya, harus direbus mungkin ya, Iya tanpa benar. tanpa bumbu ya, teman-teman. Tapi memang agak susah kalau ini ya, kalau meramu makanan sendiri, karena ada pakan kucing yang Benar. sudah memang dihitung kadarnya sesuai dengan kebutuhan kucing, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dok Mila. Oke, wah Iya kita udah kerasa satu ya. jam nih, Dok, Saking nggak banyaknya kerasa pertanyaannya, Dok. walaupun banyak Saking kucingnya ya. antusiasnya. Iya, banyak banget. Mungkin kalau ada yang belum terjawab, ya kalau ada yang belum terjawab ya teman-teman bisa konsultasi online dengan dokter hewan gratis lewat aplikasi Sotolgia, bisa download di App Store, bisa di Play Store, bisa kalau misalnya ada kendala bisa juga DM kita gimana caranya memakai kode vouchernya dan lain sebagainya, Oke. bisa gratis gitu. Dan sesuai dengan janji kita di Ada awal, voucher. akan ada 5 penanya terbaik yang akan dapat card point satu lagi ya. Card point ini bisa ditukarkan dengan kebutuhan anabul seperti kalung kucing, tempat makan, gunting kuku. Bisa juga kalau dikumpulin bisa dapat Wah, menarik sekali, Dok. kandang kucing. Bisa juga dipakai di pelayanan klinik psikologi. Nah, kira-kira gimana, Dok? Kita ada mungkin dibagi ya, Dok ya. Ada pilihan dari Dok Della, ada kita pilihan dari tim gitu. Boleh. Dok. Gimana? Boleh, oke. Mungkin ini nih dari tim udah ada yang milih penanya terbaik. Dok, tapi ini ada pertanyaan. Tapi Dok, ini ada pertanyaan lagunya lagi. dong harusnya. Yang nanya ya. Oke, mau Boleh. jawab lagi, Dok? Sudah dulu ya? Karena kita sudah ini ya, Dok ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Takutnya iya, udah sudah banyak Luar sekali biasa ya, Dok, antusiasnya luar biasa, tinggi benar-benar. sekali sih memang ya. Bisa ini ya, Dok ya. Nanti yang nanya kalau misal masih kepo bisa pertanyaannya di DM ke kita, nanti kita akan terusin juga. Tapi kita kembali lagi untuk menjawab pertanyaan secara detail bisa melalui aplikasi Satuan Kiara. Oke, Dok. Gitu ya, Dok ya. Oke, mungkin penanya pertama, pemenang pertama jatuh pada Kak
Tebok Fems. Wah, selamat. Adakah Tebok Fems di sini? Jika enggak, Semoga masih ada. Dok Dela left. Oh, tidak. Dok Dela, kemanakah dirimu, Dok Dela? Aku akan invite lagi, Dok Dela. Oke, Kak Tebok Fem, selamat ya, Kak. Wow. Wah, Dok, iya putus-putus dok. aku kehilangan Oke dirimu, dok. Dok. Siapa dok? Pemenang pertama dok? Iya. Yang pertama adalah Kak Tebok Fem. Nanti Kak Tebok Fem, nanti kita DM ya untuk gimana caranya mendapatkan poinnya. Oke. Next ada Kak Sidila _ Alvina Wih, namanya _ keren. Nadia. Selamat. Iya. Mungkin 3 dari kita ya dok ya, nanti Dok Dela pilih 2 ya dok. Bisa dok, oke. Oke, nanti ada ke _Nurul Hasanah. Selamat Kak Nurul. Udah banyak dok ya. Apa-apa lah dok, lanjut aja dari tim dok. Ya udah lanjut aja dok. Oh lanjut aja dok, oke. Oh, yang keempat Kak Ardian .rs. Wah, oke dok di apps apa? Dok di apps Dayan gratis walau sudah masukin voucher. Oh, oke. Tunggu bentar ya kak ya, nanti kita cek lagi. Tapi kalau misal voucher itu nggak bisa dipakai, kita ada voucher yang di dalam aplikasi yang bisa dipakai. Satwagia apps, Satwagia pp, Satwagia pp itu bisa dipakai. Ada di voucher di banner aplikasi bisa dipakai. Kita banyak voucher gratis, tenang saja. Ya, detailnya nanti bisa DM kalau masih bingung ya. Oke, Kak Nurul Hasanah. Yang keempat tadi Kak Ardia .rs ya. Selamat Kak Ardia. Wah, selamat. Yang terakhir siapa? Kak Ayu tadi nggak dapat dok. Oke, Kak Ayu. Bener, tebakan. Bener. Kak Ayu _Dewi _Permata. Kak Ayu selamat. Oke, nanti tolong para pemenang ya bisa DM Super Apps _Satwagia. Nanti kita akan proses pet point-nya, bisa dipakai ke klinik Satwagia, bisa Banyak hadiahnya dok banyak ya. Iya, bisa ditukerin juga. Banyak soalnya pet point para pengguna aplikasi itu tukar pet point lumayan. Ya, kalau kucing, tempat makan, kandang kucing, pet kargo bahkan bisa ditukar pet kargo. Mantap. Ya. Oke. Wah, udah nggak kerasa ya kita Iya, lebih bahkan. Bonus nih untuk para audiens ya, bonus. Oke, terima kasih ya Dok Dela sudah bincang-bincang, dan terima kasih juga para audiens sudah antusias banget nanya. Kalau misalnya balik, saya ingetin lagi kalau bisa masih ada yang ingin ditanya secara mungkin ada closing statement dok, closing statement. Mau closing gimana ya? Jadi yang pertama yang terpenting itu jagalah anabul kalian darinya virus ya. Yang kedua jangan malas-malas vaksin. Itu yang kunci utama dari anabul kalian tetap sehat dan tetap makin lincah, makin gembul, biar enak para anabulnya tuh gul-gulnya ya kan dok? Biar iya, makin gemoy ya dok ya, gemoy. Iya. Oke, ya jangan lupa vaksin teman-teman. Dan kalau masih bingung jadwal-jadwalnya, bisa konsultasi online juga dengan Dok Dela lewat aplikasi Satwagia. Bisa juga untuk area Medan ya Dok, bisa apalagi vaksin juga dengan ya, Dok ya. di klinik Dok Dela ya. Ya apalagi ada promo, ya benar. bisa entah bisa DM Dok Dela. Oke.
mungkin kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa kita bakal ada live lagi untuk sharing-sharing. Kalau misalnya ada tanya bisa di sesi selanjutnya. Follow terus. Oke, terima kasih. Iya, Thank thank you you. Dok Dela, sehat selalu. Iya, thank you Sehat juga selalu Dok Fadila.